ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayah al-baqiyatul ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmi bitta'allum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi hadhihi at-ta'lif adabul alim wal muta'allim fi ma yahtaji ilayhi al-muta'allim fi ahwali ta'limi wa ma yataqaffu alayhi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi li Sayyidi Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Mawlana Ishaq Raden Ainul Yakin al-Masyhur bi Sunan Giri bin Ya'qub bin Syekh Junaidi bin Abdul Qadir bin Syu'aib bin Abdul Jabbar bin Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qadasarrahumul Aziz wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hadina muhtadin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'aluka sihhata wa salamah wal barakah wal manfaah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati ummil kitab wa hadhihi ta'lif khususan ila sahibul ijazah Syekhuna Abdul Khaliq wa ila hadhil mu'alif khususan Syekh Muhammad Isamuddin Adik wa ila hadrati Syekh Muassisah ulama wa hadhil ijazah khususan ila jami' masyayikhina min ulama'il 'amilin wa la hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala dhalikal maktub fil lahil mahfuz min al-aqtab wal amzaq wal ayman wal awtad wal abdal wal ghaith wal zunqaba rujal hawarir wal khatamin wal mashhur masdur khusla hadati li awliya'illahi ta'ala tisata fil Indonesia sabab fil maghribi wa nakhulna hadrati arwah muqaddasah hadhil majlis khususan ila abaina ummahatina jaddatina jama' syekhina wa jami' silsilatin bihadil abi ummi Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdilna ba'dahum واغفر لنا وهم اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سائر ازواج ذريته واهل بيت الكرام لرضا الله تعالى شؤون الله لنا ولهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين أن تقبل منا يا الله. Hadirin muslimin zakirin rahimakumullah yang kami hormati dan sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus muassisah Nahdlatul Ulama dimanapun berada, dari yang awal sampai yang saat ini semuanya semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para asatir, para hujaj, wabil khusus akhirul karim Al-Ustaz Al-Hajj Zainal Arifin MPD, insyaallah mudah-mudahan memberikan kesehatan, keberkahan ilmunya, maslahah untuk ummah. Yang kami hormati para ustadz muassis khusus Nahdlatul Ulama tingkat cabang maupun ranting. Dalam hal ini Ustadz Adin Su'ud, generasi kita, orang tua kita, pembimbing kita, pengingat kita. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Khomedi, saat ini diberikan amanah untuk memegang, mengingatkan kesadaran umat dalam panduan di bawah naungan Nahdlatul Ulama di Kelurahan Cilincing. Kami hormati Al-Ustadz Hasan yang hal ini juga menemani rekan daripada Kiai Ustadz Adin Su'ud, dan selamat arti rekan-rekan semua yang kalau tidak ada
ranting dan anak ranting serta jamaahnya, tidak ada nama yang namanya ustadz dan gelar di masyarakat. Mudah-mudahan siapapun yang support dalam hal ini, kita nggak bisa kontribusi apa-apa dalam hal agama, tapi mewangikan, mengharumkan karya-karya ilmunya ulama, sehingga dikit demi sedikit kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan itu yang menjadi bekal di aku dan pengakuan gerak di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Kita semua yang hadir tetap eksis bekerja sama dalam persatuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, berperan di masyarakat, mengingatkan dalam kesadaran. Yang kami hormati semuanya tanpa terkecuali, dalam hal ini tokoh masyarakat kita hadir, Bapak RW Abdul Fahmi, yang kami hormati Ustadz Adit juga baru hadir, dan semua mudah-mudahan tidak saya sebutkan satu persatunya, ya Ustadz Ahmad Rifai, Mbah Alim, Hamdani, ya yang menggelar udah karpet ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang kalam, setelah mukadimah pujian kepada Allah, selawat kepada baginda Rasul dan Ibnu Arabiyah, kita langsung saja melanjutkan kajian kita di kitab Adabul Alim wal Muta'alim di halaman, kalau kitab kami halaman berapa, 17. Sampai di mana kemarin kajiannya? Qala Ali karamullah kafa bil ilmi. Ya, kita nggak usah panjang lebar, dikit aja dah. Dua fatwa, dua makna dalam pertemuan kita. Wa qala Ali karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli tammat an tabarra'u minhu man huwa fihi wa syada fi ma'nahu afa syarafan bil ilmi dawahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati. Ahna apa annani? Kalau kita titiknya di sini tak dari annani ya. Annani ura'u mata nasab insab boleh ilaihi wa qabu wa qala lan wisnandika aliyun sopo Sayyidina Ali kawajha mugi-mugi memuliakan sopo Gusti Allah wajhau ing wajhanya zatnya Sayyidina Ali. Kita udah terangkan ini metode benar-benar santri ya, kita dijelasin Pak Jul, Pak RW yang pengampung takutnya ada pengalaman ya, orang Sumatera juga harus paham orang apa bahasa kita Pulau Jawa. Kafa cukup bil ilmi lawan ilmu syarafan mulyani an yad'iyahu yantah yad'iyahu ngaku-ngaku man sapawong la yuhsinuhu kang orang ngebagusi ia siwang hu ing ilmu. Saya ulang ingat-ingat ayyada'iyahu yantah yada'iyahu ngaku-ngaku hu ing ilmu orang man sapawong la yuhsinuhu kang orang gawe bagus ya siwang man hu ing ilmu. Wa kafa lan cukup bil jahli lawan bodoh tamat hinane an yatabarra'u yantah ngalap lebar. Bahasa tadi lebar itu bebas minhu saking jahal si bodoh man huwa sapawang hiwa iya si wong fihi yang jerone ilmu fihi balik kami rujuk ke jahal. Man sapawang huwa iya si wong fihi yang jerone kebodohan bodoh
wa angsyada lan wis ngenasyidakan Sayyidina Ali fi maknahu ing maknane qaul. Nah, pakai ilmu arud berarti ilmu nasyid. Kalau bahasa kita begitu ya. Ilmu arud, ilmu nada intonasi. Jadi adanya nada salat marhaban itu dari ilmu arud. Ya. Bahar tawil bahar kamil. Kafa syarafan bil ilmi dawahu jahid wa yakrahu in amsa ilal ilmi yunsab wa yafi khumudan bil jahalati annati ula umatan sabu ilaihi wa kutubu kalau pakai bahasa yang ini pakai bahar ini bahar wafid kafashafa bil ilmi adawahu jahil wa yaqamu in amsa ilal ilmi yusabu wa yafikhul bil jahalati annani qura'u ma tansab ilaihi wa aktubu. Boleh terusin batuk itu Ustaz Sikono itu yang kuat. Belum langsung ada paknya. Gini ya, harus saya ngutip asal perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk gudang ini mau baru. Cuma adabnya itu kita harus ke Sayyidina Ali dulu. Ngutip diajarin Ustaz kalau pengen ngutip selain hadis ke Sayyidina Ali dulu. Ya. Baru sahabat Abu Bakar, Umar, nah ini adab nih. Setelah Rasulullah, setelah Al-Quran, hadis nggak bisa kita pahami bahasa sastra. Maka dari Sayyidina Ali dulu pintunya. Pemahamnya. Kalau nggak bisa paham bahasa sastra Sayyidina Ali, maka dari Abu Bakar dulu itu belajarnya. Nggak bisa kita langsung baca Quran. Nggak bisa. Susah, walaupun metode sekarang canggih pakai robot susah. Ya. Nah ini yang dibilang katakan tadi mukadimah sanad itu penting. Sanad itu kan, karena kalau nggak ada sanad orang ngacok ngaku-ngaku, nah 378 agama banyak sekarang. Ya 378 dalam hal agama ngaku-ngaku. Tidak sesungguhnya. 378 itu uhab itu pasalnya lumayan. Penipuan. Kalau penipuan yang lain salahnya lebih parah, apalagi penipuan Al-Quran, penipuan dalil, agama, kan banyak. Itu kalau nggak punya sana, dikasih metode fasilitas kendaraan, udah nggak usah jauh-jauh, ada pesantren, ada majlis, sampai sekarang di mana-mana. Allah kasih pemahaman simpel, orang pada ngaji di Nahdlatul Ulama udah pasti ngaku ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin nggak, pasti. Karena nggak sembarangan ilmunya ulama. Begitupun Muhammadiyahnya pasti nyambung sana. Firqahnya mungkin beda, tapi satu tujuh. Cuman kan kita semua masing-masing punya brand. Yang namanya belajar ilmu ya ngaji. Kalau tafsir kita mah berarti kalau orang pakai laptop belum ngaji, belum ada belum disebutnya. Kalau cari informasi, studi banding, monggo cari wawasan. Tapi disebut ngaji, ntar dulu. Kalau disebut ngaji berarti ada yang dipertanggungjawabkan sumbernya. Itu loh. Sholat sekarang kan banyak orang ikut-ikutan. Banyak yang nggak paham. Sampai kalau nggak tahu ilmu yang makruh pun dia lakukan. Ya. Penting banget itu ilmu. Itu sanad. Jangan ngomong ngaco. Apa dauh Sayyidina Ali? Kafa bil ini cukuplah bil ilmi dengan ilmu. Syarafan orang itu menjadi mulia. Mulianya seseorang dapat memperoleh kehormatan kemuliaan itu dengan ilmu. Karena dalam hal ini tidak memperkenalkan orang berilmunya dulu, tapi ilmunya dulu. Maka dalam konteks tekstualnya ilmu itu pakai alif lam. Ilmu itu pakai alif
ilmu banyak, umum, ilmu pengetahuan apapun yang bahkan itu bisa membuat manfaat maslahat. Orang kalau pengen kerjanya nggak capek, gajinya gede, kudu punya ilmu. Lamar, ada posisi di kantor mengenai pemegang ATM administrasi, tapi ilmu komputer kagak bisa. Dia belajar komputer, tinggal duduk manis, gajinya gede tuh. Dulu Kang Adi megang pacul, megang sapu, sekarang megang komputer karena punya ilmu, nggak capek. Al ilmu di sini alnya tuh Allah, maknanya Allah. Al ma'rifat, ada isi nakiro, ada isi ma'rif. Kita nggak bahas itu dah. Nggak perlu panjang-panjang ilmu nahu sorof mantik bayan bali ma'ani bala Allah. Wah, liar misalnya. Langsung aja enaknya di sini mah poin aja gitu. Ya. Alnya Allah. Ilmu yang mendatangkan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau orang pintar ngaku berilmu, lihat dulu ada rasa takut nggak sama Allah. Makanya ulama itu syarat terakhir ada yakhsha, ada rasa takut kepada Allah. Awas jangan disamain. Jadi ngaji bahasa ilmu itu beda gitu. Mana perkara yang usaha itu mendatangkan seseorang menjadi hamba Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, banyak ingatnya kepada Allah, sehingga aplikasi kehidupannya selalu Allah. Maka orang paling tinggi itu orang ikhlas, bukan orang yang bekerja atau beramal. Berapa banyak orang beramal juga karena paling tinggi itu bukan orang yang terus bekerja beramal. Kalau nggak ada ilmu pun dia nggak bakal bisa tahu cara kerjanya. Semua manusia itu kata Imam Ghazali itu dikutuk, dilaknat dulu, kejebak bahasanya. Bagaikan mayit, kecuali orang berilmu. Orang berilmu itu tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu itu masih saja tertipu karena kagak ada ikhlas, kecuali orang yang ikhlas. Ketika al ilmu disandarkan dengan Allah, menurunkan kepada Allah, maka itulah yang disebut ikhlas. Ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, ya disebut ikhlas. Ya kalau ngajinya tiba-tiba dah pulang dasi kagak ikhlas gimana tuh hidupnya kan gitu. Maka perlu dipahami. Saya waktu tahun 2007 ngangkat batu MU 12 orang kagak angkat batu sekotak itu dari tengah laut Pulau Seribu bersama saya punya mursyid. Akhirnya diangkut pakai perahu nyebur ke musim haji, masuk ke dalam 54 meter ke bawah ke dasar, langsung sampai akhirnya ditambah cucunya, cicitnya saya pernah kalau di bawah bakalan. Saya kalau udah kita kalau ngaji cari ilmu di ruangan itu nggak cukup, maka Allah kadang-kala ngasih hambanya ilmu bukan di ruangan, bukan di pesantren majlis, kadang di jalanan. Bahkan ada juga Allah ngasih ilmu dikasih musibah dulu, baru dia ngerti, baru dia paham gitu loh. Jadi ilmu itu bukan tekstual. Ya, sedangkan belakang mungkin Ustaz para kalau itu tahu ilmu itu di dada bukan di kertas. Ilmu fiqhul lagi. Yang di dada itu alnya menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Makanya iblis berilmu, cuman nggak ada rasa takut, suruh tunduk kagak tunduk sama Adam. Ya. Pinter, lebih pintar dari Adam iblis. Maka berapa banyak orang yang bergelar ilmu bahkan pakai gelar yang panjang tapi nggak tumbuh rasa takut sama Allah. Makanya ilmu itu menumbuhkan, menyingkap segala penyakit noda kotor yang ada di batin, di hati. Kok bisa
orang ngaji malah tambah sombong, aneh kan itu. Kok bisa orang ngaji malah tambah dengki, kok aneh itu. Mana al ilmu itu berarti kan ke situ ya. Maka prioritaskan ilmu itu sifat yang disandarkan kepada zat. Jadi ilmu itu bukan makhluk, ilmu itu sifat yang disandarkan kepada zat, berarti khaliq. Sama aja ketika orang itu memuliakan ilmu, memprioritaskan ilmu segala sesuatunya, maka sungguh sejatinya dia sudah mengagungkan Allah Jalla. Maka orang dulu sampai sekarang saya punya guru-guru, kalau pengen mulia menghormatan cukup ngaji, semua kumpul kehormatan itu di pengajian. Ngaji. Orang dengerin aja 1000 sholat 1000 rakaat sunnah itu kalah. Padahal orang yang dengerin itu kagak belum ngamalin. Dahsyat. Kenapa? Orang yang ngaji mantar datang dibimbing sama Allah pelan-pelan. Nggak sadar jadi sadar, nggak tahu jadi tahu, nggak benar jadi benar. Allah yang bimbing, yang penting ngaji aja, mau ngerti nggak ngerti di pengajian, ntar Allah caranya. Hidayah dan petunjuk itu. Ya. Makanya segala sesuatu kalau udah ngedahuluin ilmu, ya ilmu kan dapatnya anak sahabat aja ngaji tuh, sahabat sama Rasul. Semua kan syaratnya begitu ngaji. Zaman dulu belum ada seperti canggih teknologi sekarang. Sekarang bagaimana? Asal ada live, di sono nonton, pakai ada majlis yang dipakai, masih ngaji. Tapi kalau nggak ada live, YouTube rekaman belum disebut ngaji itu, cari informasi, wawasan, studi banding, nyimpen melo, cuman ilmunya gampang sirna, gampang lupa kalau ngaji begitu. Cara nyari ilmu itu dari hal-hal informasi itu mah cepat hilang. Yang berkata ya udah ngikutin Rasul majelis itu nggak ada lagi. Kalau udah teknologi canggih, cara metode belajar ilmunya tuh udah gampang, tapi keberkahan hilang, nggak jadi akhlak, susah, malah jadi penyakit. Jadi kalau orang pengen paham dengan ilmu, maka harus tumbuhkan rasa takut ke Allah. Maka al ilmu di sini, al ilmu di santri itu. Ilmu agama dibagi 3, udahlah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ihsan. Gak usah kita perkarakan itu. Ilmu itu banyak cara Allah memperolehnya, orang-orang memperolehnya, tapi Allah punya rahasia cara ngajarin hambanya. Maka hati-hati kalau kita datang ke majlis, ke pesantren, soal kali ulama, walaupun nongkrong ngopi ngerokok, kalau keluar di situ pembahasan ilmu, lagi ngaji dulu, ya, lagi ngaji berarti. Makanya ada 2, ada ngaji secara fisik, zahir, ada ngaji secara batin. Ngaji secara batin, entar ketemunya bimbingan Allah di tahajud. Ngaji secara batin, bimbingan kita ketemu ketika lagi kerja di kantor, ketemu entar. Ketika lagi di jalan musafir, kita lagi silaturahim. Bahkan lagi tafakur pun Allah caranya seperti batin itu. Maka kalau pengen ngaji jangan ruangan aja. Mau saya ngelang buana, cuman jangan pengen kebesaran di pakaian, jangan. Kalau orang ngaji mah syarat itu, ya, lepas kebesaran itu. Ya tapi juga untuk kita ngajarin sama generasi supaya orang itu menghormati orang yang berilmu. Makanya dikasih gelar, panggil dengan kehormatan. Itu penting. Al ilmu itu keagungan, kemuliaan, derajat ilmu di sini. Ini derajat ilmu nih, cukup ya, cukup di sini dijawab nih. Walaupun yad'iyahu mengaku-ngaku hu akan ilmu man seseorang la yuhsinuhu yang ia tidak melaksanakan hu akan ilmu itu. Hebatnya derajat ilmu ini, orang nggak punya ilmu, cuman ngaku-ngaku punya ilmu. Ustadz Yasin, tahu Ustadz Yasin? Saya pernah ngajak Dede ikut saya deh. Tahu Dede ya? Dede wek. Pakai deh pakaian Ustadz Kiai. Belum lagi serah belum. Saya diundang habaib semua, saya ceramah tunggal. Ayo deh. Langsung salaman orang.
casingnya seperti ajongan, asatid, kiai, salaman banyak langsung gak tahu aja lo. Casing. Cukup seseorang disandarkan ilmu walaupun dia bukan ahli ilmu, itu udah mulia. Apalagi orang itu benar-benar ahli ilmu atau tukang ngaji atau punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu aja disetting seperti orang yang berilmu kan ciri-cirinya dari pakaian udah kelihatan lah. Kita setting lah. Ya. Orang tuh pakai jas padahal gembel nggak tahu pernah ngaji, sholatnya nggak pernah pakai jas. Yo dan sebagainya. Nggak ada dompetnya kosong. Main ke tempat singgah yang nggak kenal dia pakai pakaian begitu, hadiran diselamatkan apa kayak ceramah itu kasih dulu sudah uang berapa. Ini maksudnya derajat ilmu kalau disandarkan dinisbahkan kepada orang walaupun orang itu bukan ahli ilmu, karena ilmu itu derajat, orang itu jadi terhormat gitu. Dan situ dasarnya derajat ilmu. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah dengan kebodohan zaman hinanya yang diboleh hinaan maksudnya. Antabarra'u di sini an harfin asbin ya, antabarra'a fil mudhari ya tabarra'u. In apaan itu? Ngikutin yang di an. Walaupun seseorang itu berusaha keras membebaskan diri minhu daripada kebodohan. Siapakah man huwa seorang tersebut fihi di dalam kebodohan tersebut. Ya, cukuplah orang bodoh nih, orang bodoh ya. Orang itu bego lah, bodoh bin on bin blow on. Dibilang bego juga nggak mah. Cukup dengan kebodohan menjadi bukti. Orang bodoh aja nggak mau dibilang bodoh. Jadi berbeda. Gara-gara derajat ilmu semuanya. Saya selesai nonton nurunan hadis sampai kiai yang ada tokoh tercatat dalam sejarah itu nggak ada apa orang biasa. Karena ada sandar penyandang ilmu maka terhormatlah beliau. Terjaminlah kehidupan dan penghidupannya. Lihat siapa Gus Bahar. Ya, lulus SD juga kagak ceritanya, bisa nyata. Tapi sengaja di universitas bahasa melalui profesor, kajian ilmiahnya apa aja dijawab dengan dalilnya ketemu. Coba lihat, sadarkan harus mengolah dengan ilmu terus sampai pejabat jabatan. Ini sebab ilmu. Dan yang derajat itu ilmu karena khalik sifat Allah. Maka sandarkanlah keagungan Allah dengan sebab ilmu dalam kehidupan kita. Karena kita tentunya pengen hidup terhormat. Jangan tinggalkan ilmu. Cukup dengan kebodohan, oh itu akan terhina. Jangan, ini berbeda. Ya, kebodohan. Ya, kita nggak tahu menulis, nggak tahu baca, nggak tahu alma, tapi nyambung sama orang ahli. Saya kebagian. Ini orang saya sering tukang bawa kitabnya kiai sama sendal kiai. Ya. Saya itu 9 tahun. Ya. Disuruh masuk dekat di samping kiai. Ditempelin amplop. Tuh kan terhormat. Dikasih makan yang beda. Bahkan dihormati. Ditanya namanya siapa, dalam penyambutan disebutkan siapa saya. Ngapa? Ngintil, tuh kitmir tuh, ashabul kahfi, anjing yang hina. Bahkan orang ngucapinnya aja kalau lagi marah-marah, anjing lu kan gitu. Hina kayak apa? Anjing hitam itu kajiannya ashabul kahfi, dalam kitabnya Syekhuna ada anjing hitam. Saya tebelnya gini kitabnya, anjing hitam gitu ya. Kata Syekhuna kalau ngaji mah kayak kitmir aja dah di akhir zaman. Ngintil aja sama orang soleh. Gak usah cari ilmunya, gak usah cari makaunya, jangan ngintil aja. Kita mah nyamperin dia. Allah yang ngatur itu semua. Ya. Jadi kalau menghilangkan kebodohan cukup bersandar kepada ilmunya Allah melalui orang-orang yang sudah dipilih ahli ilmu. Salah satunya kita di majelis ini.
Kita kaji karyanya beliau. Dahsyat. Malaikat kagak turun jadi turun gara-gara ada kitab ini. Kali ulang-ulang dosa kita, sakit penyakit hati kita nggak dibuka aja diumpetin kasih nama Allah. Itu malaikat kagak jadi turun, kalau lu baca Quran kayak, lu sholawatan kayak, lu zikir kayak, tapi sifat tubuh itu malaikat nggak mau turun, tapi karena ada karyanya, turun tuh malaikat. Subhanallah. Jadi orang berilmu itu makin rendah, dan Allah yang meninggiin derajatnya, bukan kita sendiri, nggak boleh. Ya. Hadirin muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini sampai-sampai membuat lagu, nasyid itu lagu Sayyidina Ali. Ilmu tua itu kan, ilmu Arab itu ilmu tua. Kata kitab mah Imam Syibawai salah. Dulu zaman sahabat udah terkenal namanya ilmu syair, harus didampingi dengan intonasi. Dia tafakur alam, dia satukanlah energi alam, disebut ayat-ayat kauniyah dengan yang tersurat, yang didengar oleh sahabat, hadis Nabi, wahyu yang disampaikan oleh Nabi dalam sahabat. Dia duduk di atas puncak gunung, dia dengar suara desiran angin. Intonasi itu karena doa itu paling mantap kalau menjiwa. Nasyid itu menjiwai. Maka paling mustajab doa tuh pakai nasyid. Kan tahu, cuman sekarang orang tahu cuman intonasi doang. Isi nggak tahu, cuman mewakilkan penciptanya nasyid itu tahu. Ya, cara orang nyanyi kan menjiwai ya, baru lulus ya. Itu apa nangis, terbawa arus. Apa namanya itu? Kalau menjiwai itu sebutnya istilah. Begitupun kita lagi baca Quran. Mana ayat-ayat rahmat, mana ayat-ayat azab, mana ayat-ayat yang kita mengupas lagi sejarah, bahkan ada terulang menjadi jawaban di saat zaman sekarang. Itu ada jawab Al-Quran. Bukan kita butuh perantara untuk memahami itu. Disinkronisasikan, dia dengar ke sawah suara buyung, suara burung, suara ular desisnya, suara jangkrik, semua alam semesta buatlah. Akhirnya salah satu sahabat menasyidkan, melakukan dengan suara alam ayat kauniyah itu, menganggu besar Allah. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Banyaklah bakal itu. Maka saya pernah tanya, musik itu hukumnya apa? Jangan buka lagu itu, jangan. Tak kacau otaknya. Banyak orang ngebuka YouTube nyari ilmunya, nyari informasi, jadi bingung dia. Udahlah, semuanya kagak ada yang jalan ilmu yang malu, udah akhirnya nggak mau ngaji. Gak kerja aja akhirnya. Ustaz pada begitu, ngapain gitu akhirnya. Hati-hati. Ya asal usulnya di situ. Ya, nada intonasi kalau bisa menyampaikan orang itu khauf, rasa takut kepada Allah, mengingatkan pada urusan akhirat dalam hal kebaikan dan kemaslahatan, maka musik itu hukumnya tergantung isinya. Padahal zahirnya pakai suling, pakai piano, jangan lihat itunya. Ini namanya perantara penyokong supaya saling tersampaikan isinya gitu. Tapi salahnya para penyair atau penyanyi sekarang udah banyak selalu ngikutin hal-hal yang terlarang. Jadi gak nyentuh ke sanubari. Kalau dulu mah kagak, itu dari benda kita. Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali nyanyi lagu. Kafa syalafan bil ilmi dawahu jahilun wa yaqrahu mu'inin sailal bilmi. Yunsahu wa yafihu mulan jahabil jahalati annadi ura ummatan sabilai waqtubu. Kapan cukuplah syarafan mulianya bil ilmi, seseorang bil ilmi dengan ilmu dakwahu, yang mengakui ia akan ilmu. Jahilun siapa orang bodoh, maaf,
Apa pengakuannya bu akan ilmu jahil siapa orang bodoh? Fa'ilnya dijahilun. Kalau nasib itu merubah ngacak-ngacak susunan kalam memang. Wa yakrahu insan ilal ilmi, dan bungahlah ia akan gembira insa in amsa jika ia jadi ilal ilmi, kepada ilmu yang sabu yang dinisbatkan jika suatu saat dinisbatkan pada ilmu. Wa yafiqumutan, dan cukup humulan terhina bil jahalati dengan kebodohan yang diperoleh dari sifat bodoh. Maksud begitu anani bahwasanya aku qura'u ditakuti, dijaga boleh. Maka kapan angsabu dinisbatkan ilaihi kepada ilmu, kepada jahal bodoh jahalah. Waqabu, dan aku akan marah. Ini contoh maksudnya dalam syair yang pertama, orang itu kalau pengen mulia cukup sandarkan dan nisbatkan ilmu. Orang bodoh pun kalau nisbatkan ilmu bukan ahli ilmu, dia pun akan terhormat karena ilmu kemuliaan dan agungan kebesaran Allah. Apalagi ia orang yang berilmu lebih dari itu. Dan teramat gembira seorang yang tidak berilmu disadarkannya ilmu, yang terhormat Ustadz Dede MPDI, senang gak dia? Disebutin yang kami hormati Dede yang gagu, marah gak dia? Marah. Dinisbatkan kepada ilmu terhormat, dan kebodohan cukup menjadi penghinaan, sehingga aku ditakuti. Mudah-mudahan kita dijaga ya dari kebodohan. Tapi orang yang ngaku bodoh di hadapan Allah itu yang pintar. Man qala ana alimun fa huwa jahilun, man qala ana man kana wa man kana wa man qala, siapa yang berkata ana alimun, saya orang alim, saya orang berilmu, fa huwa jahilun, sejatinya dia orang bodoh. Sebaliknya, wa man qala ana jahilun fa huwa alimun, ngomongnya pakai batin di hadapan Allah. Makanya ikhlas yang kedua dibolehkan, bukan lillahi ta'ala. Yang pertama untuk orang ngaji ilmu mah niat ingsun hilangkan kebodohan, niat saya ngaji untuk menghilangkan ketidaktahuan. Itu boleh niat itu. Semakin banyak orang mengaku bodoh di hadapan Allah, semakin gede itu ya, dia rasakan rasanya daripada keberkahan ilmunya para alim ulama sampai ke sana. Nah, itu selesai. Yang kedua, wa qala Ibnu Zubair anna Abu Bakrin, singkat, dan telah berkata Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, kalau Ibnu pasti Abdullah, karena sahabat paling banyak namanya Abdullah. Semua sahabat banyak Abdullah, disertakan nama orang tuanya Ibnu Zubair. Ibnu itu maknanya Abdullah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Zubair anna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar sahabat Abu Bakar kataba, ia telah menulis, ya Abu Bakar ilayah kepadaku. Kalau kataba itu didampingi ilayah, maka kataba ilayah ini satu kalimat, maknanya kirim surat, bukan sekadar habis nulis tulisannya dikit. Bahasa Arab itu jangan ngeja-ngeja seperti bahasa Arabnya sekarang. Belajar dari Al-Quran yang sudah ada terjemah di bawahnya per kalimat, ngaco ntarnya. Ini tangan, ini Rasul kepala, ini jaris apa jari, tangan saya, kepala saya gatel, saya garuk, coba kepala, Rasul, Roksi, Ana Rasul, wah saya punya kepala tuh begitu, wah bahaya begitu, bisa. Saya pernah negar Ustaz ada dulu zaman 2005, ngomong rumah sakit itu Baitul Marid. Saya bilang la Baitul Marid ya Ustaz, walakin mustasfa. Rumah emang bahasa bait, marid sakit, digabungin rumah sakit. Nah, itu ngambil dari Habib mana lo? Orang
Arab gelo kebanyakan ikut-ikut udah tahu tapi alhamdulillah sadar. Lah lama-lama kan ngaji ilmu bahasa aja kita kalau nggak tahu bahasa orang Jawa padahal kita nggak niat ngejelekin cuma kita nggak tahu karakter orang Jawa maka ketika orang belajar bahasanya seseorang sungguh dia sudah beradab itu belajar karakter dari bahasa dulu kenal bahasa orang Sumatera kau usung dari Medan nadanya emang begitu tapi padahal nggak marah-marah nah kita orang Jawa waduh ini baru jadi kemarin teman duduk ngopi ngerokok makan akhirnya berantem gara-gara intonasi nggak kenal sifat bahasa teman saudaranya penting bahasa ya kata Bailaya ngirim surat ya sungguhnya kata Abdul bin Zubair Abu Bakar ngirim surat waktu itu Bakar jadi khalifah wa anal bil Iraqi sedangkan saya bin Iraqi itu berada di Irak khabarnya di bin Iraqi ya itu berada di Irak jadi Abdul bin Zubair ini gubernur Irak pemimpinnya khalifah mungkin sudah raja atau presiden tapi nggak bisa makan ya khalifah Abu Bakar Siddiq ngirim surat ke gubernur Irak namanya Abdul bin Zubair isinya begini yang ditulis Abu Bakar Siddiq kepada gubernurnya yaitu Abdullah bin Zubair ya bunayya 'alaika bil 'ilmi fa innaka idza taqarta kana ma'ran wa idza staghnaita kana jamaran duhai anakku kalau seorang ayah lagi nyayang anaknya manggilnya orang sana tuh ya bunayya sayang Kebir sayang manggilnya cinta sini buah hatiku kesini tuh diajar Bakar pemimpin ngajar sama bawahan duluin ngomong pakai adab tuh udah pemimpin ngomong gabung ayo sini loh jangan di kita ini teman dulu mungkin saya sama Adi dulu kalau di hadapan orang jangan sekarang sudah Bapak selamat arti oh gitu pada depan orang jangan dibuka teman kecil tapi kalau orang yang dengar di situ kan bukan teman kecil ente maka hargai hormati itu padahal Abdul bin Zubair sama Bakar udah bener-bener akrab ya apa cuman sendiri Abu Bakar sini kan cuman tetap ketemu maju sama Rasul sama bareng tapi lihat bahasa pemimpin Abu Bakar ya bunayya alaika wajiblah atasmu natapai sira andika bil ilmi kelawan ilmu begini maksudnya duhai anakku tercinta alaika wajiblah atasmu bil ilmi senantiasa banyak di mana ma'a terus bersama ilmu fa innaka maka sesungguhnya engkau idza takarta apabila kamu fakir miskin apa masakan melarat karena ada apa ilmu malah itu menjadi harta wa idza staghnaita dan apabila istaghaita engkau menjadi kaya apabila kamu kaya karena maka ada ya ilmu jamalat itu menjadi keindahan atau perhiasan jadi lu sesibuk-sibuk lulu kerja di kantor jangan lupa lu ngaji balik kantor ngadain jam 12 teh ada pengajian kultum sesibuk ente jadi gubernur bahasa kasarnya ya Jibe jangan kau tinggalkan ngaji jangan kau jauhkan dari ilmu jangan kau lupa satu kalau berilmu sehebat apapun jabatan prioritas aktivitasmu tokoh di masyarakat jangan kau lupakan ilmu kita ngingetin saudara kalau pemimpin yang atas MWC ngingetin RNO jangan lupain ada pengajian kerja di sana begitu bahasa ya nyari penyokong lain susah mudah hidupin aja ngaji kita juga ada terbuka hatinya yang bantu begitu ya kadang-kadang kan ada aja godaan ya bensin lah yang sifat-sifatnya bensin luar bensin dalam ada aja itu sampai sibuknya begini bahasa kita nih kalau kita lu lagi kerja di kantor kayak lu sibuk di bengkel kayak di lapangan kalau udah waktunya ngaji bil ilmi sertakan dengan ilmu artinya apa
Kalau kita kerja disertai ilmu, insya Allah kagak berani nipu, gitu loh. Aplikasi seperti itu. Kalau kerja di bengkel, kagak tahu tuh harga spare sekian, tapi lo sadar ilmunya Allah, gak mungkin lo bohong, melecehin tuh customer, padahal harga sekian, tapi kalau bisa begitu, itu loh. Itu disebut harus diilmi. Kerja sih kerja, aturan mainnya bil ilmi, ada rasa takut kepada Allah, sertai ilmunya Allah, ya gitu. Ya orang tahunya luarnya doang tes soal kajiannya. Itu pemimpin, ini surat untuk pemimpin, dari pemimpin ke pemimpin, ya dari atas ke bawah. Bakal sih ngingetin terus begitu. Ntar kalau kamu miskin, jatuh miskin, nggak punya apa-apa, luang kagak ada. Tapi kalau orang punya ilmu mah, ilmu itu jadi hartanya. Ya, nggak ada yang kenal sama dia, padahal dia bakat pakar dalam pengelolaan tanah. Uang nggak ada, apa nggak ada, mau modal nggak ada. Tapi kalau ilmu ada, dia miskin kan? Ilmu itu jadi harta berharganya. Tiba-tiba Allah gerakan ada orang cuma ngobrol doang awalnya, bla 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 bla. Lu sana gua aja di sana, akhirnya jadi perkebunan, pertanian, ditambah sampai perikanan, bahkan sampai ya buka peternakan. Keahlian dia tahu dengan sifat karena ilmu tuh. Semiskin-miskinnya seorang kalau terus ada di sampingnya ilmu, itu harta yang berharga. Maka berlian, fasilitas apapun yang kita miliki itu di bawah telapak kaki, ilmu Allah di atas kepala. Maka jangan sombong, hai orang yang gajinya gede, lu udah punya kerjaan menghasilkan bagus, rumah kagak ngontrak, kendaraan lu kagak kredit, jangan sombong. Bisa jadi harta itu menginjak-injak ilmu Allah. Banyak akhirnya orang yang punya harta injek-injek menghina ilmunya Allah, jangan diremehkan. Tetap ilmunya Allah, jangan walaupun kita jadi orang kaya nih, ada orang nggak punya apa-apa, miskin tapi dia ustaz tampung, dahsyat, agungkan ilmunya. Karena mengagungkan ilmunya sama mengagungkan Allah, bukan orangnya, terhormat. Wa idza stagnaita, apabila kamu kaya, karena jamalan, kekayaan itu pun jadi keindahan. Kata orang kampung, enaknya jadi dia kaya, rumahnya di mana-mana, income-nya masya Allah sampai begitu-begitu. Kata orang Jawa, ya orang ada ilmunya tuh. Jadi selamat. Coba kalau gak ngomong ngepet gitu, kan begini saja. Aneh-aneh kan? Ya, ketika miskin dan kaya, ilmu itu akan menjadi kehormatan, kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada jamiah hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah lindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tanamkan rasa takut dalam ilmu tersebut sehingga Allah kasih manfaat serta maslahat. Semoga anak cucu generasi kita, keluarga, khusus masyarakat, umat berada, Allah berikan ilmu-ilmu yang mendatangkan rasa takut sebagai hamba Allah. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Hadanallah wa iyyakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk guru kita Ustaz Musafir yang sudah menyampaikan ilmunya terkait dengan kita pada belajar berta'lim. Semoga apa yang beliau disampaikan bisa kita pahami bersama dan mari sama-sama kita amalkan juga bersama sehingga kehidupan kita senantiasa kehidupan yang ilmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melengkapi acara pada malam hari ini yaitu doa, mohon berkenan Pak Hasan untuk menutup doa pada kajian malam hari ini di